ini sebenarnya adalah di mana kegiatan di sini yang bisa digunakan dalam meeting conference seperti Zoom atau Google Meet atau yang lainnya, seperti itu. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Sis Yuli tadi, room, bagaimana grup aktivitas ini sangat ditunggu-tunggu dan tentunya mempunyai tantangan tersendiri ya, karena kita akan melakukannya dalam bentuk di meeting conference seperti itu. Kembali sebelumnya saya akan sedikit bercerita bersama bahwa lihat juga sudah guru-guru aktif ya. Walaupun mungkin ada beberapa teman baru, saya ucapkan juga selamat datang. Nah, sendiri dalam nilai kemanusiaan dan juga di SSI, Satya Sai kutipan, kemudian bercerita, kemudian bernyanyi, kemudian ada grup aktivitas. Ini adalah kemudian jam 8 di main room PowerPoint, dan masih banyak lagi ya. Jadi bukan berarti harus menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan yang harus di-download oleh rekan-rekan. Makanya kita saling berbagi, mungkin walaupun ada juga menggunakan aplikasi, nah itu juga bisa menjadi, kalau nggak salah Bro Jeffrey nanti nih kita lihat ya, menggunakan aplikasi itu. Baik, kita akan mulai saja kegiatan kita hari ini. Nantinya sih teman-teman semua, saya lihat dulu ya jumlah peserta, ada 30 ya, ada di sini. Nah, 30 orang ini saya harap bisa cerita sedikit-sedikit. Nah, tapi kesempatan pertama, kebetulan akan demo juga. Bro dan sister, kita akan main juga bareng-bareng ini, kita pura-puranya jadi anak balbika. Yang kreatif Sis Anuska, tapi sepertinya Sis Anuska berhalangan ya. Iya, Sairam sister, Sairam sister semua, Sairam brothers. Iya, Sister Anuska-nya lagi berhalangan, jadi untuk presentasi. Baik, Sairam, share screen-nya. Sairam, sorry. Sairam. Yes, bro. Yes, I was. Minta tolong lain juga mau sharing, soalnya bisa sharing juga jadinya. Multi chat ya. Ya, di multi chat aja ininya, status di share screen-nya. Jadi Oke, sudah, saya tinggal share screen, sudah multi chat. Share screen. Oh, ini share screen. Itu nanti nampak tulismu itu.
sudah kelihatan? Sudah, silakan. Oke. Makanya kegiatan yang akan saya bawa hari ini tuh berdasarkan dari topik Guru Purnima yang bisa kita lakukan, cuman kita bisa mulai dengan 3 dulu. Jadi yang pertama activity, yang kedua kemudian ada story time, dan yang ketiga ada puisi akrostik. Oke, nah untuk yang pertama siapakah mereka itu biasanya kita guru harap kita harus menanyakan kepada adik-adik tersebut apa sih kesamaan mereka. Kesamaan mereka mungkin ada yang mau jawab? Mau jawab? Jadi murid nih, ceritanya kita jadi muridnya. Boleh silakan unmute masing-masing untuk berpartisipasi. Coba jawab ya. Suka menolong. Selalu siap menolong. Silakan. Oke. Spiritual ini. Oke. Bahannya penting. Mengajarkan hal-hal yang baik. Ada yang via chatbox ini, Bro Giri katanya sama-sama mengajarkan kebaikan katanya sis. Sekali, berarti keempat guru spiritual ini kesamaannya, mereka mengajarkan kita tentang sifat-sifat yang ke arah spiritual, lebih ke arah spiritual. Kemudian apa guru-guru kita lain, misalnya guru-guru kita yang di sekolah. Kalau kebanyakan guru-guru di luar sana kan hanya mengajarkan teori saja tentang ilmu pengetahuan biasa, tapi kalau kita selain mengajarkan tentang pengetahuan umum atau apapun juga bahasa Inggris atau apa juga, tapi kita juga mengajarkan tentang mengajak mereka untuk mengajarkan karakter yang mulia untuk bisa di kemudian hari mereka menjadi anak yang suputra. Itu barangkali sedikit yang penekanannya di sini adalah untuk ke karakternya. Demikian Bu Guru Sairam. Sairam, thank you sister. Oke, berarti persamaannya bahwa mereka itu adalah guru-guru spiritual. Yang membedakan mereka dengan guru-guru kita sehari-hari adalah mereka lah yang mengajarkan human values. Karena pada akhirnya tanpa human values dan hanya pendidikan formal, kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Kita tidak akan menjadi seberguna itu kalau kita tidak punya karakter yang baik, moral yang baik, budi pekerti yang baik. Itu inti dari permainan ini. Oke. Biasanya sih lebih banyak foto-fotonya bisa kita taruh lebih banyak. Bisa kita gali lagi lebih banyak pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian, oke. Ini story time. Biasanya kita selalu kadang kalau misalnya dalam saya mengajar itu biasanya saya suka ajak nonton. Nah, setelah kita nonton baru kita kasih pertanyaan. Nah, jadi mungkin kita boleh nonton dulu, nanti saya akan memberi pertanyaan. This is a story from Mahabharata. Arjun, the prince, his brothers and cousins were being trained in archery. Tidak kelihatan tuh, tidak kelihatan. Ya, gambarnya, videonya nggak muncul. Oh, sister belum stop share yang ini, yang PPT-nya di stop share dulu, nanti baru share screen lagi. Oke, bentar ya, sister. Oke, saya sudah stop share.
Sorry. Oke, apakah kelihatan sekarang? Sudah. By the great teacher Dronacharya. Archery means shooting with bow and arrow. Once, Dronacharya called all his students. He said, "Would you like to see how you are practicing your archery skills? I will take a test." He called all the students together. He placed a wooden parrot on a branch of a tree. He said, "Now, all of you get ready with your bow and arrow for the test. Look at the wooden bird on the branch of the tree. You have to hit exactly its eye." They stood in a line for the test. First came Bhim. He stretched his bow and set his arrow. As he was about to shoot the wooden bird's eye, Dronacharya said, "Wait, Bhim. Tell me, what do you see?" Bhim replied, "Guruji, I see the sky, the clouds, and the sun." Dronacharya said, "Bhim, you will not shoot the wooden bird right now." Then came Yudhishthir. Dronacharya asked him the same question. "Tell me, what do you see?" Yudhishthir replied, "Guruji, I see the wooden bird, the branches, and the tree too." "No," said Dronacharya, "you are not ready to shoot yet." All the students were asked the same question, and they all told about many things they saw around. They told that they could see the sky, the clouds, the sun, the tree, the branch, the wooden bird, and their friends too. But Dronacharya was not happy with their answers. He stopped everyone. Nobody got a chance to shoot the wooden bird. Finally, it was Arjun's turn. Arjun was very good at archery. When he came forward, Dronacharya asked him the same question. "What do you see, Arjun?" Arjun looked at the wooden bird and focusing on its eye, he replied, "Guruji, I can see only the eye of the wooden bird." "What else do you see?" asked Dronacharya. "Nothing else but the eye of the wooden bird. That is all I can see," replied Arjun. "Shoot," said Dronacharya happily, and Arjun shot the arrow. It hit the wooden bird's eye exactly. The wooden bird fell down. Dronacharya patted on Arjun's back and said, "Focusing on your goal helps you to achieve it." Oke, Saira, mungkin boleh saya jelaskan sedikit ceritanya. Jadi ceritanya ini ada seorang guru, Mahaguru Dronacharya. Nah, beliau meminta murid-muridnya untuk datang dan untuk melakukan tes untuk memanah. Nah, jadi beliau menaruhkan burung yang terbuat dari mainan burung yang terbuat dari kayu, lalu digantungkan di pohon. Nah, beliau meminta masing-masing muridnya itu untuk memanah ke arah mata burung tersebut. Nah, lalu dimulai oleh Bhim. Beliau tanya kepada Bhim, ketika engkau mengarahkan busur dan panah tersebut, apa yang engkau lihat? Lalu Bhim menjawab, beliau melihat langit, beliau melihat awan-awan. Lalu kemudian Guruji ini bilang kalau misalnya Bhim tidak boleh memanah. Lalu Guruji memanggil beberapa murid-murid lainnya, tetapi yang bisa mereka lihat hanyalah pohonnya, tanamannya, atau teman-teman sekitar mereka, rumah-rumah, dan awan.
tidak ada yang diloloskan oleh guruji tersebut. Kemudian terakhir ada Arjun. Nah, ketika Arjun mengarahkan panahnya, guruji kembali bertanya kalau misalnya apa yang engkau lihat. Lalu Arjun menjawab, kalau saya hanya bisa lihat mata dari mainan burung tersebut. Nah, jadi intinya yang guruji bilang adalah kita harus fokus terhadap goal kita untuk bisa mencapainya. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Sebelum kita masuk ke gamenya. Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Oke. Oke, Sairam, ada siapa yang mau volunteer untuk bantu menjawab pertanyaan dari sini. Nanti saya akan spin the wheel. Mungkin ada yang mau bantu jawab? Ayo anak-anak, jangan malu-malu. Iya, jangan malu-malu anak-anak. Ayo. Ayo. Miss, saya coba Miss. Ayo, Miss. silakan. Saya Oke, Sairam, Sis Janki. Oke, saya spin ya. Ya. Oke. Oke, pertanyaannya, apa yang dilihat dari masing-masing peserta yang mengikuti ujian tersebut? Mereka melihat seluruh burung, mereka melihat tanaman, ada yang melihat awan, ada yang melihat langit. Semuanya dilihat kecuali ya yang harus dilihat. Oke, benar sekali, Sister. Oke, next satu lagi. Mungkin ada volunteer yang mau menjawab. Mau coba? Saya? Oke, saya Rambro. Oke, saya spin ya. Apa yang dijadikan target memanah? Easy. Wooden bird. Jadi mainan burung terbuat dari kayu. Iya, benar sekali. Tapi lebih tepatnya targetnya itu di mata burung tersebut ya. Oh ya, oke. Oke, very good bro. Thank you. Welcome. Okay. Oke, brothers and sisters, jadi dalam permainan ini sendiri tuh banyak variasinya, banyak variasi yang bisa kita buat. Misalnya, kita bisa suruh satu murid untuk spin, untuk misalnya bilang start stop-nya, kemudian teman-temannya yang menjawab. Apabila jawaban dia benar, mungkin dia bisa pilih satu nama nih dari teman-temannya, siapa yang mau jawab pertanyaan selanjutnya. Mungkin gitu. Oke, jadi tujuannya tuh biar sebetulnya bisa aja sih abis nonton kita langsung kasih pertanyaan, cuman biar nggak bosen, jadi kita bisa pakai bantuan dari Wheels of Names ini. Oke, next. Next ini puisi akrostik. Jadi objektifnya itu biasanya untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada guru-guru, mungkin bisa jadi guru-guru spiritual, karena guru purnima itu bersangkutan dengan guru, jadi temanya itu pasti seputar guru. Nah, contoh dari puisi akrostik itu seperti yang ada di layar, jadi kayak misalnya setiap huruf itu akan kita jabarkan menjadi satu baris puisi, dan kemudian menjadi satu puisi yang indah gitu. Nah, kalau biasanya itu kita bisa kasih waktu mungkin kayak sekitar 10 menit untuk anak-anak bisa membuat puisi tersebut gitu. Nah, mungkin di sini
bisa kita ajak juga brothers and sisters untuk buat puisi akrostiknya, tapi melalui anotasi aja, anotit. Oke, siapa yang mau bervolunteer lagi? Gimana? Siapa? Katanya Silakan. tetap sama, guru. Yang biasa main ini pakai aksesoris annotate ya, namanya Ya, yang ada di Zoom annotate. sebenarnya. Oke. Mungkin dari teman-teman Medan aja yang sudah pernah, boleh bantu contohkan biar mungkin banyak yang belum familiar menggunakan aksesoris tersebut. Jadi bisa dari salah satu teman Medan mungkin, Siti. Boleh, Sairam sisters, brothers dari Medan, ada yang mau volunteer? Ya, minta tolong Bro Jeffrey atau siapa? Ya, Bro Jeffrey bisa, Silva, Sairam Silva. Ya, si Silva, silahkan. Sairam. Ya, silahkan. Sister siapa ini? Coba saya lihat. Sairam mau bantu. Sairam Pri, mungkin Ama bisa volunteer kalau nggak ada. Oke, Oke. silahkan. Sairam. Apakah sudah kelihatan di screen teman-teman? Belum Pri, belum kelihatan. Oh, oke, nggak apa-apa. Jadi mungkin puisi akrostik ini kadang-kadang tuh bisa gampang, kadang-kadang memang bisa challenging. Nah, mungkin kata-kata yang kita pilih itu bisa kita sesuaikan dari grup-grup mereka. Gitu. Mungkin kalau masih grup 1, grup 2 bisa kita pakai kata guru. Mungkin melalui mungkin grup 3, grup 4 bisa menggunakan kata-kata lain. Nah, mungkin bisa juga nama-nama guru spiritual tersebut seperti apapun yang anak-anak mau gitu. Misalnya bisa suami, bisa baba, sai baba. Melalui kata-kata itu mereka bisa meng-create nih puisi akrostik ini gitu. Gimana? Ada yang mau coba? Nah, mungkin dikasih challenge aja. Coba bikin puisi akrostik. Puisi akrostik dengan sai. Coba, ayo silahkan. Boleh ditulis di chat box kali ya, kalau belum familiar dengan ini aksesoris notit-nya. Silahkan tulis di chat box. Nih dikasih challenge sai. Coba buat puisi akrostiknya. Silahkan. Om Sairam. Ya, Masa Guru, Om Sairam. Sairam. Kalau tenang sekali dengar suaranya. ikut nimbrung. Terima kasih, Kritika. Jadi kalau saya yang pertama S adalah sayangi dan selamatkan. Sedangkan A yang kedua adalah anak-anak. I adalah Indonesia. Luar biasa. Kalau saya selamatkan dan sayangi anak-anak Indonesia. Oke, Pritika? Oke, thank you, sir. Itu Oke, Saira. Oke, di chatbox sudah ada Sister Puspita dan Ama Barti. See always inside. See always inside. Very good. Itu bisa juga. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Ayo silakan yang masih simpel. Mohon tambahannya teman-teman semua. Sayangi ayah ibu. Very good, Ama. Saya anak Indonesia. Good, sister. Ada lagi yang mau jawab? Satu lagi.
Satu lagi, silahkan. Oh, sudah ada yang muncul ini. Oh, sudah belum ya. Satu lagi. Selalu libatkan suami agar hidupmu senantiasa bahagia. Itulah kedamaian hati. Wah, Sairam, itu bagus banget. Jakarta, thank you. Thank you. Oke, jadi mungkin kalau mungkin ini saja kegiatan yang bisa saya paparkan hari ini. Terima kasih banyak. Oh, ada lagi ya? Satu lagi kayaknya. Oke. Selalulah memberi apapun yang engkau miliki, berguna bagi sesama, itulah tugasmu sebagai manusia di dunia. Wah, Sairam itu bagus sekali. Suara yang selalu terdengar di hati, amarah dan ego selalu berjolak, indah rahmat Tuhan ketika berhasil bertahan dengan yang benar, bukan yang nikmat. Sairam, bro. Wow, bagus-bagus sekali nih kayaknya puisinya. Dalam waktu yang singkat, tapi bisa menghasilkan puisi yang sangat bagus. Inilah tujuannya, inilah aim-nya yang kita mau dari kegiatan ini, gitu. Saya senang sekali malam ini, amat berbahagia bisa bertemu teman-teman guru di Indonesia. Ini pengalaman yang sungguh indah, Sairam. Bagus sekali. Sepertinya semua kayaknya mau nih bikin volunteer lagi, bikin puisinya. Ternyata pujangga semua ini, guru-gurunya. Sinar sisi Tuhan akan membawa hidup lebih indah. Mantap, sister. Bagus-bagus banget ini puisinya. Iya, makasih loh, Sis Titi, Sis Pritika. Thank you, sister. Oke, kita masih menunggu nih. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi. Iya, sudah tidak ada. Sudah semua kah yang di-sharing? Iya, sudah semua, sister. Oh, ada lagi kayaknya satu. Satu lagi. Ya. Oke. Senyummu menawan, abadi ajaranmu, indahnya kebersamaan denganmu. Ini penutupan yang bagus banget ini. Thank you, sister Janki. Sairam. Oke, sister. Oke. Thank you, sister. Thank you, brothers and sisters semua. Semoga bermanfaat. Bermanfaat sekali. Terima kasih. Saya juga mendapat banyak inspirasi baru nih, menarik banget. Baik, kita langsung ya. Kita agak mix dulu ini. Saya mau panggil, boleh nggak teman-teman dari Smile Sharing ini? Kalau tidak bawa tidak bawa PPT atau alat-alat yang untuk di-share, alat, maksudnya sumber materi yang akan di-share, nggak apa-apa, boleh cerita aja. Kalau teman-teman Smile ini saya lihat ada Sis Janki di sini, ada Antisilu ya, kalau nggak salah ya. Saya betul Antisilu, Sis Fitri. Iya, gimana? Boleh dong sharing? Boleh Sis Janki atau Antisilu yang boleh cerita. Oke, Sairam semuanya. Harap semuanya sehat, damai dan sentosa terus. Oke, mau sharingnya Pak, kalau kita seperti yang Mbak Likas ya online, dan kita fokus di pelajaran, tapi setelah jam pelajaran, jadi tengah-tengah itu kita selalu ada sharing dengan topik-topik human value. Misalnya topik kita happiness ya, kita boleh membawakan cerita, ataupun permainan, ataupun lagu. Nah, salah satu dari permainan yang pernah saya lakukan sama kelas saya waktu itu, topiknya itu juga tentang happiness gitu. Sehari sebelumnya di chat itu di kelas chat saya suruh anak-anak mempersiapkan anduk kecil, piring kecil ada tapi jangan dari kaca ya, dan es batu, 2-3 es batu gitu. Jadi mereka dari masuk, Miss ini kita nanti kita belajar dulu. Bentar lagi Miss ini nanti. Mereka sudah excited. Kenapa disuruh pakai es batu ya? Nah, terakhir sudah waktu selesai kita lesson,
Nah, saya bilang, oke, sekarang es batunya keluarin, taruh di piring. Ya, oke. Now, saya bilang beberapa ya, kecil-kecil. Nah, itu. Pegang di tangan, digenggam. Seberapa lama bisa genggam, coba genggam. Tapi satu ya, kalau nggak kuat, lepaskan. Ya, jangan dipaksa. Tapi Miss juga mau tahu siapa yang paling bisa lama. Jadi kasih dua-dua nih challenge-nya. Mereka coba-coba, ada yang beberapa detik udah lepas, tapi hebatnya di 2-3 anak yang lebih dari 1 menit. Ya, nah ketika permainannya selesai, kita tanya sama mereka yang bisa, rasanya gimana? Miss, tangannya mati rasa, Miss. Aduh, Miss, ini gini kayak kalau orang Jawa bilang kayak emeng gitu. Nah, itulah kalau kita ingin bahagia, let go. Learn to let go. Jangan pegang sesuatu yang kita tahu itu susah. Itu membuat kita menderita. Terus buat apa kita genggam? Karena hanya, oh siapa yang bisa paling lama. Kita harus menunjukkan, oh saya kuat. Belum tentu kamu kuat. Minta bantuan. Boleh kita minta pada orang tua, minta pada guru, minta pada teman. Kalau kita mengalami masalah, jangan digenggam sendiri masalah itu. Minta bantuan. Cari orang yang kalian percaya, yang bisa kalian dapati. Belajarlah berbahagia. Let go. Let go. Begitu kalian let go, kalian akan menjadi bahagia. Itu adalah salah satu contoh permainan yang pernah dimainkan di Smile. Kan sama grup saya. Mantap sekali, luar biasa. Dari menggenggam es batu kepikiran loh, luar biasa banget. Makasih Sis Jengki. Sama saya. Sharingnya. Baik, oke. Kita sekarang ke Denpasar dulu deh. Kita mau boleh Kak Diah Ratnadi dulu deh. Bu Guru Ratna ya, terkenalnya Bu Guru Ratna di sana. Coba Bu Guru Ratna, Om Sairam. Om Sairam, Bu Guru Witri. Udah buka belum nih, saya lihat dulu nih. Hai. Oke dong, liatin wajah kecenya dong. Silakan Bu Guru Ratna. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami di Denpasar setiap mengadakan Balfikas itu semuanya berkolaborasi, nggih. Jadi dari guru-guru yang memang mereka sudah mempersiapkan, saya hanya memindahkan ke SUE saja sebenarnya. Jadi untuk permainan dan ide-ide semua memang dari guru-guru yang sudah tetap, nggih. Di sini yang baru masih fresh banget ini baru bikin SUE-nya adalah dari pemikirannya Kak Uday. Ada Kak Uday di sini? Oke, kita lihat dulu nih. Sairam, oh ini sudah ada. Jadi saya akan share screen SUE-nya. Nanti biar Kak Uday yang menjelaskan. Boleh ya Bu Guru Fitri? Boleh dong, Oke, rame-rame sip. boleh. Terima kasih. Silakan Kak Uday. Sudah keluar belum ya? Ya, masih. Belum kelihatan Bu Guru. Belum ya? Belum ya? Sedang ya, sedang. Terlihat, sudah terlihat. Oke, silakan. Om Sairam. Om Sairam, ini sebenarnya ini idenya dari tim kami. Kebetulan besok kami dapat piket untuk mengisi kelas Balfikas. Jadi kami di Denpasar terbagi atas 4 tim yang bertugas setiap minggunya. Dan kemudian kami dari tim 1 yang bertugas di minggu pertama besok punya tema tentang peduli lingkungan. Dan ini kami bawa ke arah kebajikan dengan subtema peduli lingkungan.
Tapi ini semua berkat kerja keras Bu Guru Ratna yang menjadikannya cantik seperti ini. Kami hanya memberi ide saja. Terima kasih banyak Bu Guru. Dan baru saja selesai beberapa jam yang lalu ya Bu Guru. Fresh from the oven. Oke, untuk kegiatan yang pertama seperti biasa kita mulai Balvikas dengan Om Karam, kemudian Gayatri Mantram, saya Suara Mantram, Guru Mantram, meditasi cahaya, kemudian nanti setelah pelajaran kita tutup dengan doa Satoma, Samastaloka, dan Santi Mantram. Nah, di sini Bu Guru Ratna sudah menyiapkan tuntunan untuk meditasi cahaya. Nah, kebetulan karena minggu lalu kami sudah membuat kelas dalam bentuk Zoom, jadi untuk minggu ini kita membuat kelas dalam bentuk SWE ini. Jadi SWE ini akan dibuka oleh orang tua, dan orang tua yang akan membimbing putra-putrinya untuk melakukan kegiatan Balvikas. Kemudian untuk kegiatan berikutnya setelah doa kita adakan cerita. Nah, kebetulan ini cerita kami ambil dari aslinya ketemunya di Literasi Cloud. Kemudian kami cari-cari linknya, ternyata ada yang bercerita di YouTube. Jadi itu yang kami masukkan ke sini agar lebih mudah. Nah, ini tentang kebakaran di kota mainan. Jadi singkat cerita, atau mungkin kita putarkan saja Bu Guru ya? Ya, boleh. Nah. Jadi bagusnya menggunakan SWE adalah bisa langsung diklik di sini. Tidak usah cari-cari lagi di YouTube. Otomatis. Agak lama ya. Karena menggunakan. Nah, ceritanya ini mungkin akan makan waktu ya Bu Guru, ceritanya ini sekitar 10 menitan. Jadi singkat cerita, di sini ada sekelompok anak yang rencananya mau bakar ubi, tapi karena mereka tidak hati-hati, akhirnya percikan apinya menjalar sampai ke pohon terdekat dan membakar sekolah di dekat pohon tersebut. Jadi mereka semua bekerja sama untuk memadamkan api yang sudah membakar sekolah. Kemudian akhirnya karena mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu mungkin berbahaya bagi lingkungan, jadinya mereka belajar bagaimana caranya untuk menghindari kebakaran. Nah, begitu di akhir cerita buku ini. Nah, jadi nanti kita berusaha untuk menampilkan bahwa apa yang kita lakukan itu mempengaruhi lingkungan, jadi kita harus selalu berhati-hati, kemudian kita harus bisa belajar dari kesalahan, dibuktikan dengan cerita tadi, mereka akhirnya belajar bagaimana mencegah kebakaran. Halo Sobat Ceria, apa kabar? Oke. Jumpa lagi dengan Kak Berna dalam Guru ya, ceritanya agak panjang. Lanjut ya langsung. Oke. Nah, karena ini pakai SWE, jadi orang tua bebas mau muter ulang, mau muter kapan aja gitu Bu Guru ya. Jadi nanti tinggal klik gitu. Kemudian kegiatan selanjutnya itu ada science activity, kita buat aktivitas sains. Nilai yang ingin kami tanamkan di sini adalah bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Jika lingkungan kita bersih dan lestari, maka kita akan sehat. Jika lingkungan kita kotor dan penuh polusi, maka kita juga akan mudah sakit. Jadi kita harus selalu menjaga lingkungan. Demikian juga kita anak-anak kita arahkan bahwa kita juga harus menjaga apa yang kita lihat. Kalau kita menjaga lingkungan, pasti yang kita lihat yang bagus-bagus. Nah, karena itu
Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi pikiran kita. Ini seperti sabda Begawan, see good, do good, dan be good. Nah, ini salah satu aktivitas sains yang akan kita ajak untuk mereka lakukan. Mungkin seperti Sis Jangkit tadi, mungkin besok kita bisa umumkan di awal ya, tim guru dari Balvikas dan Pasar. Saya sangat terinspirasi tadi sama Sis Jangki. Kita bisa suruh mereka bawa menyiapkan peralatannya, sehingga mereka bertanya-tanya, mau apa sih, kita mau ngapain sih sekarang gitu mungkin ya. Bahan-bahan untuk membuat asam basa adalah ada air deterjen, kunyit, dan air asam. Jika dicampurkan dengan air basah yang ini, kalau untuk dicampur air deterjen dia akan menjadi merah, sedangkan jika untuk air asam dia akan menjadi warna putih. Nah, jadi ceritanya di sini ini adalah percobaan mengenai asam dan basa. Jadi satu saat ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa. Nah, dalam contoh ini ada bahan alam yang memang sangat sangat sensitif terhadap asam basa. Contohnya kunyit. Nah, di sana kita beri contoh bahwa kunyit ketika dimasukkan ke deterjen itu adalah salah satu contoh larutan basa, dia akan berubah warnanya menjadi merah. Jadi kurkumin yang ada di dalam kunyit itu akan rusak karena lingkungan yang basah, sehingga dia berubah menjadi merah. Kemudian, nah ini contohnya, dimasukkan ke dalam larutan deterjen, maka dia kunyitnya akan berubah menjadi kemerahan. Kemudian kunyitnya yang sama, potongan yang sama juga dimasukkan ke dalam larutan asam. Kebetulan di rumah ada asam Jawa, jadi dimasukkan ke sana dan kunyit itu tetap berwarna kuning. Ini artinya bahwa kunyit itu tetap stabil, dia tidak rusak oleh suasana asam. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Seperti contohnya kurkumin, lingkungannya dia sangat mempengaruhi dia. Ketika dia masukkan ke basa, maka dia akan rusak. Seperti itu. Nah, mungkin percobaan ini bisa kita kembangkan untuk menguji larutan-larutan yang ada di rumah. Misalkan anak-anak mungkin sudah familiar sama ekoenzim ya. Kalau ekoenzim itu kalau masih dia bersifat asam, maka kalau kita aplikasikan mungkin agak mengganggu bagi tanaman. Jadi kita tes aja dulu pakai kunyit. Kalau kunyitnya asam, harusnya dia tidak berubah. Sorry. Sepertinya belum bisa kalau dipakai untuk mengecek larutan asam ya, karena ekoenzim itu cenderung asam. Jadi kita memang harus cek dulu apakah dia sifatnya asam atau sudah netral. Kalau sudah netral baru bisa kita aplikasikan. Jadi mungkin nanti kita cari bahan alam lain yang bisa mengecek suasana asam. Atau ini bisa kita kembangkan untuk menulis pesan rahasia. Jadi di sebuah kertas kita teteskan larutan basa membentuk pesan tertentu, kemudian nanti kita keringkan, nanti ketika digosok menggunakan kunyit itu akan berubah warna, bagian yang isi pesan akan berwarna merah sehingga terlihat tulisan pesan rahasia yang akan kita buat. Nah, itu bisa dikembangkan seperti itu. Nah, buat ini permainannya. Contoh permainannya ya. Main sulap jadinya. Iya, jadi kayak main sulap. Jadi kalau di kertas atau di kain kita isikan larutan deterjen, kemudian kita keringkan, nanti kita gosokkan kunyit di sana, itu akan berwarna merah. Bagian yang sudah ada deterjennya. Kalau bagian yang enggak, dia akan tetap kuning. Seperti itu. Jadi kegiatan selanjutnya kita sajikan salah satu contoh lagu tentang lingkungan. Kebetulan kami nemu lagunya Chrisye yang Damai Bersamamu itu, dan menurut kami lagu ini sangat menyentuh. Jadi lagu ini mengingatkan bahwa lingkungan kita adalah perwujudan kasih Tuhan. Jika kita ingin mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi lingkungan kita. Seperti itu.
Kemudian di akhir acara kami minta agar anak-anak Balvikas itu sharing, berbagi apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ini jadi di sini kita minta teman-teman bisa juga berbagi dalam bentuk apa saja. Nah, sesuai dengan gerakan Merdeka Belajar sekarang, ya Bu Guru Ratna ya, kita kasih mereka kebebasan. Mau nyoba yang mana? Mau coba menceritakan kembali? Oke. Mau coba yang silent activity? Oke juga. Atau mau yang menyanyikan kembali lagu kita hari ini, bagi yang suka bernyanyi, silakan. Dan itu nanti kita akan minta mereka upload, kemudian kita minta agar pembelajarannya masuk, afirmasi kita hari ini diucapkan di akhir video. Nah, untuk afirmasinya mungkin Bu Guru bisa lanjut ke bawah. Ya, sebentar. Nah, ini salah satu contoh mengulangi cerita yang sudah diceritakan kembali. Nah, afirmasinya adalah kita harus menjaga lingkungan kita agar lestari dan sehat. Lihatlah hal yang baik, dengar hal yang baik. See good, do good, be good. Nah, mereka harus mengucapkan itu sebagai bentuk afirmasi. Dan itu yang akan kita minta mereka sebagai respon mereka sudah mengikuti kegiatan Balvikas. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih. Airam. Oke, jadi nanti suenya ini dimasukin ke WhatsApp grup ya, Bu Guru Ratna? Ya, linknya kita kirim link berupa link. Nanti mereka bisa klik. Ya. Jadi nanti anak-anak kalau upload project videonya, laporan mereka di grup WhatsApp-nya atau di SWE ini juga? Biasanya di grup WhatsApp, karena mereka mungkin belum bisa. Tapi nanti selanjutnya seperti yang saya pernah ceritakan waktu acara Iswara Made, semua mereka mengumpulkan pada saat kita beri tugas itu sehari sebelumnya, kemudian saya bikinkan video. Nanti kita nonton sama-sama gitu. Nanti saya share deh link videonya, mana tahu mau lihat. Terima kasih. Boleh. Makasih Bu Guru Ratna. Makasih. Airam. Ya. Oke, tadi sharing dari teman-teman Denpasar. Baik, selanjutnya boleh saya panggil Sis Gayatri. Oke, Sis Gayatri. Om Sairam. Sairam, Sis Fitri. Sairam. Oke, thank you buat kesempatannya. Om Sairam, dear Balvikas Teachers, perkenalkan nama saya Gayatri dari Medan. Hari ini, pada kesempatan ini saya ingin, mungkin ini udah sering dibuat mungkin di kelas Balvikas. Kalau dibilang permainan, kayaknya enggak, tapi ini group activity, di mana mungkin salah satu activity kegemaran dari anak-anak Balvikas. Di sini saya buat sebuah slide. Mohon maaf, slide-nya cukup amat sangat sederhana karena terburu-buru buatnya. Berhubung dengan Guru Purnima, jadi di sini saya ambil topik mengenai Sai Baba, Sati Sai Baba. Di kegiatan Balvikas itu kan biasanya pasti ada cerita ya. Kalau ada cerita, pasti ada pertanyaan, itu jodohnya, itu pasangan serasinya. Biasanya kita memberikan pertanyaan itu setelah bercerita. Setelah bercerita, kita bilang biasanya ya, pertanyaannya nomor 1, di manakah Sati Sai Baba lahir? Oke, anak-anak menjawab. Jadi di sini mungkin sebenarnya baru sih enggak, hanya mengingatkan aja, ini salah satu kegemaran anak-anak mencari jawaban yang sudah ada di huruf-huruf yang disediakan. Di sini Guru Balvikas boleh bisa membuat lebih baik lagi karena di sini sangat sederhana.
boleh lebih besar lagi ya, boleh lebih sulit huruf-hurufnya. Di sini saya membuat hanya 3 pertanyaan. Udah ada jawabannya di sini, tinggal dicari, dan anak-anak diharapkan bisa menggunakan Panonet dari laptop atau HP-nya masing-masing. Jadi di sini pertanyaan pertama, setelah bercerita ada pertanyaan, kalau bisa peserta boleh ikut menulisnya atau melingkari jawaban yang sudah ada di situ ya. Siapa yang mau boleh, silahkan. Pertanyaan pertama, di manakah Satya Sai Baba lahir? Kayaknya sudah ada di situ. Kalau ada yang ya, Silakan ya. Silakan, boleh. Harus pakai, mereka boleh, teman-teman boleh jawab di chat box ya, Sis? Mungkin belum familiar. Oke, boleh, nggak apa-apa. Ya, di sini Sisa Janki udah menjawab. Udah Parti, betul. Pritika, Sisa Silu. Oke, di situ ada jawabannya di baris ke-4. Di situ ada ya. Jadi anak-anak boleh melingkari atau menggaris lurus. Oke. Pertanyaan yang kedua, siapa nama ibu dari Satya Sai Baba? Oke, di situ ada ya, udah ada jawabannya ya. Ya, seperti itu di garis bawahinya. Oke, Ishwarama, baris ke-7. Oke. Pertanyaan yang ketiga, apakah nama sungai yang ada di Puttaparthi? Oke, jawabannya ada di baris kedua, Citrawati. Jadi ini salah satu activity group yang biasa saya buat di Balvikas kelas di Medan. Saya ambil ini sebagai yang berhubungan dengan guru Purnima ya. Karena tujuan aktivitas ini kan kita para guru Balvikas membantu anak-anak untuk fokus dalam mencari jawaban yang sudah ada. Sebenarnya udah ada jawabannya, nggak perlu mereka terlalu capek memikir, tapi udah ada. Sama halnya dengan para guru-guru spiritual kita yang membantu kita untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita. Jadi jawabannya itu udah ada. Itulah tugas guru spiritual. Jadi ini saya kaitkan dengan guru Purnima. Oke, ini salah satu contoh grup activity kegemaran anak-anak Balvikas, saya rasa. Oke, demikian. Sairam. Sairam, baik. Jadi sebenarnya seru juga ya. Jadi mungkin nanti teman-teman yang belum menggunakan aksesoris NFT tadi bisa diperkenalkan ya. Jadi anak-anak benar-benar partisipasi langsung untuk mencoretnya di layar screen laptop ataupun screen handphonenya ya, Sister Gayatri ya. Ya, betul, Sister. Jadi slide-nya itu pun boleh dipercantik lagi ya. Ya, jadi lebih menarik. Kalau bisa pertanyaannya itu nggak usah ditulis ya di layarnya itu. Karena anak-anak biasanya belum nomor 1 udah lanjut ke nomor 10. Kalau ada pertanyaan 10, nomor 10 yang dijawabnya. Iya. Jadi kalau bisa memberikan pertanyaannya itu secara lisan aja. Itu biasanya yang kami lakukan di Balvikas. Medan ya. Baik, makasih dapat inspirasi baru lagi ya teman-teman semua, teman-teman guru Balvikas. Oh ya, sebenarnya sih ini tuh sudah ada waktu untuk Q&A ya, tapi ini teman-teman masih banyak yang hal-hal menarik yang untuk di-sharingkan untuk memperkaya kita. Bagaimana begini aja deh,
boleh nggak teman-teman kita berjalan aja, kita tetap memanggil teman-teman untuk sharing. Kemudian kalau ada yang menarik dan ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh ditulis di chat box. Jadi kalaupun waktunya tidak cukup, nanti akan kita bantu follow up. Seperti itu ya. Misalnya ada yang ingin tahu lebih dalam soal sway tadi, atau gimana sih pakai notate, atau dan lain sebagainya, boleh ya. Yang tertarik silahkan tulis aja di chat box-nya, mau tanya, nanti kami recap, kami simpan. Kalau waktunya tidak cukup, nanti pasti di follow up jawabannya. Terima kasih ya, Saira. Baik, sekarang kita lanjut lagi karena masih banyak nih yang seru-seru ini dari catatan saya, list saya. Sementara kita nanti jam 8 harus sudah kumpul. Oke, berikutnya ini menarik nih, pakai aplikasi. Kita panggil Bro Jeffrey. Silakan Bro Jeffrey, Saira. Bro Jeffrey masih bersama kita. Sairam, Bro. Aduh. Sairam, Sister. Apa kabar? Oke. Ya, baik, silakan. Oke. Jadi aku mau sharing. Ini saya kebetulan masih baru ya jadi ini ya, dari guru Balvikas ya, baru ikut beberapa kali. Saya dapat yang menarik ini, terakhir saya ikut ini kebetulan peserta maksudnya murid-muridnya ini mungkin agak challenging ya, mungkin agak diem banget, lagi agak apa gitu ya. Kemudian games ini bagus banget. Mereka jadinya mau ikut yang kita nggak tahu, dia pendiam tapi dia pengetahuan dia. Oh ya, sorry, Sairam. Iya, nggak apa-apa, silakan Bro. Oke. Jadi ini saya lanjut ya. Jadinya jadi games ini sangat menarik ya menurut saya ya, untuk diaplikasikan ke mereka, karena mereka ada beberapa yang pendiam banget, tapi setelah kita kasih pertanyaan, dia tahu banyak hal ternyata gitu ya, dan ada yang mau mulai ikut menjawab, mau mulai untuk ngomong gitu untuk beberapa anak-anak ini ya. Kemudian gamesnya ini adalah namanya Quizzes gitu. Quizzes dia jadi kita harus keluar ke aplikasi mau download lagi, mau ke Google Chrome, mau di Google, mau masuk ke aplikasi. Di situ kita udah siapkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan itu seminggu sebelumnya kita sudah menyiapkan materi. Kita ngambil materinya itu dari buku Satyam Shivam Sundaram. Jadi kita akan scan bukunya, itu kita akan scan beberapa bab, satu bab lah mungkin ya, dia lihat ada berapa halaman, kita kirimkan seminggu sebelumnya ke murid-murid gitu. Jadi kita suruh untuk baca dulu. Oke, nanti setelah itu hari Minggu kita ikut Balvikas, nanti di situ kita udah siapkan pertanyaan-pertanyaan di tersebut, misalnya 10 pertanyaan. Karena di pertanyaan itu kita buatnya campur ya, ada yang pilihan berganda gitu. Misalnya tanggal berapakah Satya Sai Baba lahir gitu. Nah, di situ udah ada pilihannya A, B, C, D. Nanti kemudian ada lagi nanti pertanyaan yang lain-lain lagi. Oke. Setelah itu nanti sewaktu mereka mulai, kita sebagai hostnya kan kita bisa lihat siapa yang, dan nanti dari aplikasi tersebut mereka yang menjawab benar dapat poin gitu. Jadi kita di situ udah ayo siapa Roshan, ayo ya udah siapa juara 1, ayo siapa semangat kita buat seru-seruan gitu. Oke. Setelah semua sudah menjawab pertanyaan tersebut, oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari yang nomor 1, siapakah Satya Baba, siapakah Satya Baba atau apa. Nanti di situ pilihannya ada ABCD-nya, nanti kita jelaskan satu-satu. Nah, ini adalah abangnya Satya Sai Baba, ini adalah yang kedua, ini adalah ibunya atau apa gitu. Sambil dilanjutkan nanti dari situ jadinya pelajaran ini lebih menarik gitu daripada yang mungkin yang kadang kita cuma masuk, kita cuma bicara tentang story, kemudian ending, ada pertanyaan. Kalau kayak gini kita buatnya mereka lebih mau berinteraksi gitu. Nah, dari sini, ini dia, ini yang mau saya sharing sih, bisa dimengerti ya, Sister. Nggak apa-apa, silakan, bisa. Menarik Bro. Ya itu salah satu gamesnya yang menurut saya cukup menarik ya untuk boleh diaplikasikan gitu. Kemudian apalagi ya,
ini sih yang mau saya sharingkan ini sih. Selebihnya sudah seperti yang Sister Pretika juga ada bilang yang tentang putar video. Yang selebihnya udah seperti itu sih. Itu aja Sister. Terima kasih Sister semua. Iya, tadi menariknya anak-anak juga belajar belajar mempraktekkan membaca literatur SAI ya, dia nggak sih? Benar. Karena diminta untuk baca dulu, baru kemudian sharingnya di kelas Baltikas, begitu ya? Oke, gitu. Kuisinya nggak ada yang ini apa namanya di share screen, bro ada ini ya, belum bawa ya materi kuisi ininya? Aku nggak ada itu sih, nggak ada preparation-nya. Sorry. Karena kemarin kirain waktunya nggak cukup ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Sorry, tapi ya no problem. Ya nggak apa-apa, tapi teman-teman kurang lebih banyak yang sudah pernah coba ya bisnis ini ya, jadi belajar dari kuis secara aplikasi gitu ya. Pertanyaannya bisa dibuat oleh yang membuat yang memasang linknya awalnya gitu ya, kurang lebih begitu ya bro ya. Nanti saya ada dikoreksi. Baik, berikutnya terima kasih ya Bro Jeffrey. Ngomong-ngomong saya ini kayaknya Bro Jeffrey yang sama deh. Saya pertama kali lihat itu di Saigreen bersih-bersih lapangan loh, sampah ini. Oh iya. Luar biasa. Balvikas yang sudah bisa menjadi contoh ini. Keren banget, mencintai lingkungan. Makasih ya Bro Jeffrey ya. Terima kasih, Sairam. Oke, kita sekarang ke Tabanan, ada anak muda di sini juga. Oke, Made Mas Tabanan ini saya beberapa tahun yang lalu ketemunya, dia masih kecil dan sekarang sudah kuliah. Silakan Made Mas Tabanan, mau sharing pakai Notit ya, gimana cara pakai Notit ya kalau nggak salah ya. Apakah hal yang sama? Silakan Made, Saira. Baik, Sairam semuanya. Ya, sebenarnya saya di sini gimana ya? Mungkin merasa ini paling muda ini. Ada jujur, ini yang di sini semuanya kebanyakan guru-guru saya dulu saat Balvikas ini. Ya, jadi Sairam semua. Banyak senior di sini. Ya, mungkin di sini saya mau sharing terkait penggunaan Annotate gitu ya. Sama sebenarnya teknisnya sama seperti yang tadi dijelaskan sama Sis Gayatri ya kalau nggak salah. Jadi kita di sini menggambar gitu menggunakan Annotate. Coba deh biar langsung ini. Nah, jadi teknisnya di sini sebenarnya ini activity ini sebenarnya inspirasi juga ketika saat saya Balvikas dulu gitu. Saat Balvikas kok kayaknya seru nih gitu dan berkesan sampai sekarang. Coba yuk pakai ke sharing gitu ke adik-adik yang sekarang itu di Tabanan gitu. Jadi dari layar putih ini sharing whiteboard, activity-nya adik-adik dibuat grup gitu. Jadi biasanya dibuat breakout room aja karena ini kalau bisa idealnya kita coba perkecil gitu buat kelompok supaya banyak ada gambarnya gitu. Jadi nanti dalam masing-masing kelompok setiap anak diberi kesempatan untuk menggambar bebas. Gambar apapun itu dalam mau bentuk lingkaran, persegi, bintang ataupun mau berliku-liku gini itu bebas gitu kan. Jadi setiap giliran anak di masing-masing kelompok punya giliran itu. Cuman syaratnya itu hanya boleh satu goresan. Jadi misalkan gambarnya kayak gini, lingkaran gitu, set gitu. Cuma satu goresan aja, entah itu bentuk atau apapun bentuknya. Terus di sini tidak boleh ada yang berbicara. Jadi semuanya diwajibkan untuk off mic gitu. Jadi kita nggak tahu nih teman kita mau gambar apa dan rencananya seperti apa gambar ini akan jadi gitu kan. Jadi seperti itu kira-kira.
Misalnya giliran pertama anaknya si A gitu. Dia menggambar lingkaran di sini, di tengah-tengah. Dia niatnya gambar matahari gitu. Tapi ketika berubah giliran ke anak yang kedua, bisa aja yang anak kedua ini malah gambar kapal di sini gitu. Nah, kayak gitu. Jadi serunya itu di sini, di mana anak-anak itu diminta untuk melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Karena di sini value yang diangkat yaitu bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim. Jadi walaupun kita udah punya rencana nih mau gambar A, tapi ketika dioper ke teman kok bisa beda gitu. Itu harus benar-benar kita pancing ketika presentasi nanti gitu. Jadi semisal nih kita gambar ya, ada yang gambar bunga di sini gitu, ada yang gambar bunga. Misalkan ada yang gambar orang di sini. Nah, misal untuk satu kelompok gilirannya semuanya udah selesai nih, udah selesai. Jadi nanti kembali lagi ke main room, di screenshot kan, sebelumnya di screenshot dulu gambar ini, kemudian dipresentasikan. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan gambarannya apa sih sebenarnya makna dari gambar yang telah dibuat di masing-masing kelompok. Bisa aja nanti ceritanya beda-beda gitu kan pastinya. Yang anak satu ceritanya begini walaupun itu dalam satu kelompok. Jadi ini juga melatih kreativitas dan storytelling dari anak-anak begitu. Dan tentunya kembali lagi karena ini juga value-nya bekerja sama gitu. Jadi bagaimana anak-anak dilatih untuk menekan egonya dan coba melihat dari sudut pandang lain gitu. Wah, ternyata sebelumnya saya gambar matahari terus dikasih gambar segi 4 gitu. Oh, kayaknya keren ya. Jadi gambar kapal bawa sesuatu gitu. Jadi sudut pandangnya kan berbeda tuh. Jadi lebih membuka cakrawala atau sudut pandang dari adik-adik Barvikas. Kemudian setelah mempresentasikan satu-satu, mungkin di sana banyaklah kejadian aneh-aneh. Ya bisa aja kayak ngetawain gambar orang atau apa gitu. Nah itu kontrol kembali dari guru Barvikasnya supaya tidak kemana-mana gitu kan nanti ketawainnya atau gimana. Jadi lebih ke penekanan lagi. Dan di akhir ditekankan lagi dengan afirmasi. Jadi seperti itu menggunakan annotate ini. Baik, terima kasih Made. Jadi melatih kreativitas anak juga ya nggak. Kemudian mereka bisa mencari value dari gambar-gambar yang dikerjakan bersama kelompoknya gitu. Karena sebenarnya bagi mereka tuh pasti challenge sendiri ya, menggambar yang biasanya kertas pakai pensil atau pulpen, tapi harus dilakukan secara digital. Seperti itu. Menarik sekali. Dan mungkin bisa dikembangkan ke permainan lain mungkin ya, misal tebak-tebak gambar, bisa kali ya, Bro Made ya. Oke, terima kasih. Bisa. Terima Dan kasih, mungkin ya. Mau nambahin nih, Ya. Di sini kita juga bisa kayak nambahin value dari gini pensil gitu kan. Kalau dulu ya. Jadi bagaimana dalam kertas putih kita tidak boleh sembarangan menggambar atau dan lain-lain itu banyak gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih Nade ya, Sairab. Oke, teman-teman, bagi yang belum tahu, ada aksesori sebenarnya tadi annotate, tapi saya spellingnya aja yang benernya gimana. Itu ada di Zoom. Jadi tepatnya di mana ya letaknya? Di setting, di more ya, letaknya. Coba kalau belum ada share screen nggak bisa ini. Coba tak share screen dulu. Ya. Okay. Nah, gimana kalau Bapak Ibu kita coba dulu semua biar bisa pakai, boleh di guiding Made? Ya, boleh. Setuju. Nanti menghayal kita kalau nggak nyoba. Siap. Ya, silakan.
Sairam, saya boleh tanya nggak ini, Bro? Bu Witri, saya boleh Sairam. tanya? Tapi ini kalau kita pakai HP bisa nggak ya? Bisa, bisa. Oh, bisa ya. Oh, Iya. keren. Ya, Ini karena bisa dari kalau kita di Jakarta banyak juga murid kita yang pakai HP ya, Bu Witri ya? Ya, betul. Jadi kita mikirnya harus pakai laptop, ternyata enggak juga ya. Ternyata bisa ya. Oke. Bisa. Terima kasih. Ya, kita coba ya. Oke. Ya, Made, silakan guide-in kita semua. Mungkin yang pertama yang dari laptop atau PC. Jadi kalau dari laptop atau PC ada di tengah-tengah atas di view option, coba ada klik view option, terus ada pilihan annotate. Ada nggak? Kalau di saya ini hanya zoom ratio. Nggak ada. Iya. Katro ya. Enggak. Ini mungkin Kenapa ya? zoomnya tidak ini di awal tidak diatur sudah bisa edit. Jadi hostnya yang ya dari hostnya bisa ini. Biar nggak ada coret-coret. Oke, nggak apa-apa. Jadi mungkin bilangin aja. Nanti kita coba-coba sendiri. Boleh? Boleh. Kita yang di laptop pakai view option ya, cari di sana. Ya, view option. Nanti ada tulisannya anotate gitu. Iya. Oh ya, kita memang dikunci ya supaya tidak, kadang kan ada yang hack atau apa. Betul. Iya. Jadi dari hostnya ini yang ngatur. Iya. Nggak apa-apa. Kalau pakai handphone gimana? Coba. Kalau pakai HP biasanya dia otomatis langsung ada di pojok kiri bawah, pokoknya di pojok sudut-sudut deh. Ada link gambar lingkaran, isi tengahnya pensil gitu. Kalau orang sedang share screen. Iya. Baik. Itu biasanya. Nanti kita coba. Terima kasih. Iram, saya rasa dimatikan ini. Iya, benar. Seperti memang dimatikan. Iya. Dimatikan. Iya, di settingnya udah dimatikan. Oke. Ya, makasih ya Made ya. Terima kasih, Sairam. Buat Bu Ayu Surtiari, saya kasih tahu nih Made Mas Tabanan ini adalah putranya Bro Joni. Iya, ya ampun, keren banget. Pantesan hebat-hebat nih. Saya sudah nebak-nebak dari tadi nih. Kalau Tabanan kan nggak banyak ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Bu Made. Mungkin boleh ya minta tolong satu lagi, kayaknya masih bisa. Si Silva. Ya, si Silva Medan, silakan. Tempat dan waktunya untuk Sister. Silakan Sister. Si Silva masih bersama kita. I don't think Silva is in this room. Oke. Dan Sis Barati ya. Sis Barati boleh sharing, Sis Barati. Saya Sis Witri, sepertinya yang lain ini. Ya, bukan Barati kayaknya. Udah ada jadwal yang lain kayaknya. Di sini Sis Silvi kasih jadwal baru lagi, katanya ada Sis Barati. Tapi kalau gimana? Sis Barati mau sharing cerita juga nggak apa-apa, nggak, maksudnya nggak harus pakai share screen. Kalau nggak, saya panggil yang lain boleh? Boleh Sis, mungkin saya hanya sharing sedikit saja supaya yang lain juga ada kesempatan. Oke, silakan Sis Barati. Saya sebenarnya selalu mengajar di grup 4 ya. Di grup yang sudah tim youth gitu. Nah, memang challenge-nya sangat luar biasa karena mereka kan anak-anak milenial yang memang sudah sangat menyatu dengan IT dan gadget-gadget mereka itu. Nah, akhirnya apa yang menjadi tantangan sebenarnya bagaimana kita bisa adjust dengan kemauan dan kemampuan mereka juga dan disesuaikan dengan ajaran-ajaran suami. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sharing mengenai from Satya to Sai to Satya, itu video yang kelahiran Bhagawan gitu. Nah, dari sharing video itu saya banyak juga tanya dan diskusi dengan Brother Sumantra. Bagaimana cara agar kita memberi pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik misalnya.
Nah, ternyata anak-anak memang tertarik dengan hal-hal yang sederhana seperti itu, tetapi mereka juga ingin informasi-informasi yang lebih apa ya, lebih sepertinya lebih internationally gitu ya. Misalnya seperti Bro Andy itu di grup 4 itu sering sharing ke kita bagaimana ajaran Buddha misalnya di Jepang. Bagaimana ajaran Buddha berkembang di sana dan bagaimana sebenarnya ajaran Yesus itu berkembang di beberapa daerah, misalnya dari negara asalnya, misalnya dari Israel. Nah, begitu kita sharing kepada anak-anak teen youth ini mengenai kondisi sebenarnya di Jepang itu, bagaimana ahimsa itu dari dulu sudah diterapkan sebenarnya. Nah, hal-hal seperti itu untuk anak-anak teen youth, experience yang saya alami ya, mereka lebih banyak tertarik ya dan bertanya. Jadi beda memang kalau misalnya kita sharing hal seperti ini dengan grup 3, grup 2 itu memang sangat berbeda. Tapi khusus di grup 4 itu saya juga ingin belajar dari guru-guru yang ada di sini bagaimana supaya anak-anak itu tetap tertarik dengan kelas itu yang harus dikemas lebih spesifik. Karena kalau permainan yang seperti yang tadi itu sangat senang sekali ya, kita juga yang guru-guru enjoy ya, juga mau ikut bermain. Tapi mungkin kalau yang grup teen youth ini, saya ingin masukkan juga dari Mbak Witri mungkin, yang lain juga, kalau ada guru-guru yang lain bisa sharing hal-hal seru di grup, yang bisa kita share di grup 4, itu akan sangat membantu. Sairam mungkin Witri bisa ke guru yang lain yang mau sharing juga, ya. Sairam. Sairam, sebenarnya waktu 5 menit lagi kita akan bertemu di main room, tapi boleh satu lagi, Sis Ayu Surtiari boleh berkenan berbagi? Iya, karena silakan Mbak Ayu. Iya, Sairam, terima kasih Sister Witri dan Sister Barati. Ini nyambung sekali ya, tadi sempat terpikir, oh saya ingin nyambung nih, karena kebetulan saya juga handle kelas yang teen, dan memang hampir sama hal yang kita hadapi. Mereka juga udah sangat familiar ya, advance sekali dengan gadget, kemudian dengan teknologi. Kemudian pernah satu waktu kita mencoba mencari metode apa nih yang membuat mereka menarik gitu. Ada 2 sesi yang menurut saya waktu itu cukup menarik ya. Yang pertama kita bikin kayak podcast, Sister. Jadi mereka mulai meng-create ide apa nih yang mau mereka diskusikan. Jadi membuat mereka sibuk. Nah ternyata itu mereka menjadi sangat antusias gitu. Bahkan waktu itu tentang sama ya, tentang kelahiran Begawan juga. Jadi mereka mempersiapkan gimana nih dialog yang agak gaul gitu sehingga bisa didengar oleh audiens yang umum gitu. Jadi mereka mulai mempersiapkan aku yang bertanya, kamu yang jawab ya, kayak gitu. Dan ternyata cukup sukses. Mereka happy, kita punya rekaman beberapa podcast waktu itu. Dan yang saya perhatikan adalah proses perekamannya itu, Sister, yang cukup membuat kelas menjadi dinamis dan hidup gitu. Karena memang agak membosankan ya untuk usia-usia 16 tahun, 15 tahun, bahkan kita ada yang 17 ya, beberapa itu emang membosankan, tapi ternyata meng-create sesuatu dan itu menjadi dokumen yang hidup, membuat mereka lebih excited dan berikutnya banyak sekali ide-ide dari mereka. Itu mungkin ya, Sister Witri. Kemudian yang kedua, kita sempat ada ide materinya betul-betul dari mereka gitu, karena mereka banyak sekali menghadapi permasalahan keseharian. Jadi kita minta mereka bawa materi dan itu kita diskusikan dan kita masukkan dengan materi Baba. Jadi benar-benar terbuka ketika itu dan itu mereka sangat excited. Ya memang tantangan mengajar anak remaja itu agak lumayan ya, Sister Witri ya. Itu Sister yang bisa kita sharing dan juga ingin belajar banyak di sini. Ya, terima kasih Sis Ayu. Kayaknya ini udah saya catat nih. Saya terinspirasi dibilang kita bisa buat
anak-anak di kelas itu untuk membuat pertanyaan gitu ya, dan mereka saling menjawab gitu. Jadi sifatnya partisipatori ya. Iya, full. Kita Mereka hanya mengawal aja, misalnya jawabannya agak melenceng atau terlalu berlebihan, itu aja sister, kita cuma diem. Iya, iya. Dan ternyata memang ketika mereka diberi kesempatan dengan motivasi-motivasi tertentu, jawaban-jawaban mereka itu kadang-kadang tidak kita sangka ya. Sebenarnya mereka punya great idea, great mind gitu ya, yang bisa mereka sampaikan. Dan itu saya sendiri sebenarnya banyak belajar juga melihat jawaban-jawaban anak-anak teen youth yang sekarang yang betul-betul smart gitu. Jadi tekniknya bagaimana membuat bagawan tumbuh di hati mereka itu yang sekarang saya sangat perlukan, bagaimana tekniknya gitu, karena untuk informasi yang lain gitu mereka bisa dapatkan dengan mudah, tapi bagaimana menumbuhkan bagawan di dalam hati, di dalam diri mereka itu yang menjadi challenging bersama. Thank you Sis Ayu, sangat membantu Ya, Sairam. sama-sama sister, sama-sama belajar Sairam. Ya, Sairam, mudah-mudahan dapat inspirasi baru ya Sis Darati ya. Baik teman-teman, waktu sudah 1 menit lagi, kita akan berjumpa di main room sesaat lagi ya. Om Sairam, terima kasih semuanya sudah berkenan berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi inspirasi buat semuanya, tambahan ide, memperkaya ide ya. Kemudian sebenarnya sayang sekali tidak semua bisa berbagi, tapi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa mewakili. Terima kasih Om Sairam. Baik, 30 detik lagi ternyata. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan memang tidak sempat, boleh ya di Saibalvikas Indonesia ya, silakan. Gimana, Sister? Kita ini otomatis atau kita pindah? Otomatis. Oh, Ini kita menunggu saja bisnya datang ya. Menunggu bisnya, kita menunggu bis jemputan. Sairam, Sister, tunggu wes gitu. Ya, kita duduk manis aja, Sister. Iya, nanti boleh ya teman-teman kalau tertarik Sweka nanti atau podcast atau nanti saling ngobrol aja di Saibalvikas Indonesia, kita kan ada grup itu ya. Silakan. Bisnya sudah datang. Datang, ayo kita naik bis pertama penuh, kita ikut bis kedua.